Oke, ketemu lagi dengan gua Saiful. Ini gua mau jalan-jalan aja sambil ngevlog ya, sekalian sharing aja nih. Gua mau sharing sedikit tentang perolian nih. Oli yang dipakai buat motor kita sehari-hari. Ada, gue mau jelasin sedikit tuh oli itu kayak gimana sih. Oke. Oli itu fungsinya itu sebagai pelumasan mesin dan perlindungan mesin juga daripada gesekan yang ada di dalam mesin, untuk mengurangi dan melindungi metal-metal yang ada di dalam mesin. Nah, di dalam mesin itu kan ada gear, ada piston yang bergerak. Ya, bergeraknya itu kan kencang tuh, beberapa ribu RPM, rotasi per menit. Nah, dia itu fungsinya itu buat mengurangi daya gesek. Nah, kemudian pelumasan itu ada beberapa macam dari jenis bahannya. Nah, dari jenis bahan tuh ada dia bahannya itu mineral, ada semi sintetis dan full sintetis. Nah, mineral, semi sintetis dan full sintetis itu dibedakan lagi dari si produsen oli tersebut. Nah, produsen oli itu biasanya, bukan biasanya, tapi mereka mencampur dengan zat aditif. Nah, yang membedakan berbagai macam merek itu biasanya dari jenis aditifnya, sama jenis oli tersebut juga. Ada yang pakai yang tadi disebut mineral, terus semi sintetis dan full sintetis. Nah, dari jenisnya itu aja udah menentukan harga jual dari oli tersebut. Nah, terus oli yang bagus tuh bagaimana? Nah, itu tergantung dari kebutuhan si mesin kita sendiri. Terus ada di oli itu ada yang namanya viskositas. Viskositas itu apa sih gitu kan? Oke. Viskositas atau kekentalan. Nah, di oli itu ada yang namanya viskositas atau kekentalan. Nah, yang mengatur grade-grade tersebut itu namanya SAE. SAE itu Society of Automotive, E-nya itu apa ya? Lupa gua. Pokoknya kayak himpunan otomotif gitulah, artinya SAE ya. SAE itu mengatur beberapa grade. Nah, di situ grade oli itu dikategorikan beberapa kategori. Ada yang 0W 0W20. Kemudian ada yang namanya 1030, ada yang 1040, ada yang 2050, tergantung dari jenis grade-nya itu sendiri gitu. Kemudian angka-angka itu apa sih maksudnya gitu kan? Nah, angka-angka itu untuk di Indonesia umumnya itu dilihat angka belakangnya aja kan. Angka belakangnya itu kan ada yang tadi gue sebutin, ada 20, 30, 40, 50. Nah, teman-teman tuh bisa ngelihat angka belakangnya aja, karena di angka depan itu namanya itu kekentalan di kondisi mesin dingin atau di musim dingin, karena W-nya itu artinya itu winter. Nah,
Ada yang 0W, 5W, 10W. Itu maksudnya itu kondisi viskositas di kondisi mesin dingin atau kondisi suhu sekitar yang beku gitu. Makanya di Eropa sana itu banyak yang pakai 0 atau 5W gitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri tuh cukup lihat angka belakangnya aja. Nah, angka belakang itu kan tadi yang gue sebutin. Kalau di motor tuh umumnya pakai yang 30 atau 40. Nah, kalau mobil zaman sekarang tuh rata-rata udah pakai yang 020. Nah, 020 kenapa kok lebih kecil? Nah, kemungkinan besar kendaraan-kendaraan zaman sekarang itu kan udah modern tuh. Nah, bisa jadi part-partnya itu lebih rapat dibanding mobil-mobil atau kendaraan yang jadul. Jadi lebih membutuhkan kekentalan yang lebih encer untuk menyemburkan atau mensirkulasikan oli-oli sampai dengan bagian-bagian terkecil gitu kan. Nah, kalau untuk motor itu ada yang di Indonesia umumnya itu pakai yang kekentalannya itu di angka 30 atau 40. Nah, di motor Honda sendiri itu dia bawaan pabriknya itu kekentalannya itu di angka 10W30. Kalau motor Yamaha itu di 10W40. Nah, boleh nggak sih yang pakai kekentalan 40 diturunkan menjadi kekentalan 30? Ya, boleh-boleh aja. Efeknya jadi lebih enteng ke tarikan mesin. Karena apa? Karena ya itu sendiri kekentalan itu kan lebih encer daripada yang angka 40. Makanya gesekan-gesekan yang terjadi antara angka 30 dan 40 itu lebih enteng yang 30. Makanya yang terbiasa motornya pakai angka 40 kemudian dipakein yang angka 30, dia bakalan berasa lebih enteng. Kebalikannya lagi, kalau yang udah pakai 30 terus pakai 40, dia akan terasa lebih berat. Nah, keuntungannya apa tuh kalau plus minusnya pakai 40 atau 30? Nah, kalau 40 semakin kental, otomatis kan mesin akan semakin adem dong. Nah, begitu juga dengan yang lebih encer. Tarikan lebih enteng, tapi mesin akan lebih cepat panas. Karena apa? Karena kan nggak dapat diredam oleh si kekentalan oli itu gitu. Nah, kalau yang lebih kental kan otomatis dia bakalan lebih adem mesinnya, cuman tarikan lebih berat. Nah, terus gimana tuh? Zaman-zaman sekarang kan banyak tuh motor-motor yang pakai oli sesat. Bukan oli sesat sebenarnya, cuman bukan peruntukannya. Oli diesel dipakai untuk kendaraan motor matic. Apa namanya? Oh ya, gua lupa tadi sebutin. Tadi kan ada jenis bahan, terus viskositas, sama satu lagi itu apa namanya, jenis ya, API, Association Petroleum American Petroleum Institute. Nah, itu membedakan jenis-jenis keperuntukannya. Nah, API itu ada yang S, service, atau C, dia komersil atau buat kendaraan-kendaraan heavy duty atau diesel. Nah, kalau service itu buat kendaraan yang memiliki busi atau bensin. Terus kalau untuk mobil itu kan dia mobil bensin dan mobil diesel. Nah, kalau buat motor itu kan ada motor zaman sekarang, motor matic sama motor yang kopling basah. Nah, yang di kopling motor-motor manual. Nah, kalau motor matic itu kan
koplingnya terpisah. Jadi sama dengan mobil. Mobil itu kan koplingnya terpisah, kopling kering. Nah, makanya banyak teman-teman sekarang tuh olinya itu dipakai oli mesin mobil diesel nih. Nah, mobil diesel itu kan dia udah dilengkapi zat aditif sama deterjen. Kenapa dia pakai zat aditif dan deterjen yang berbeda dengan mobil bensin? Karena di sistem pembakaran mobil diesel dia itu kan kotor. Makanya untuk menjaga atau mensterilkan kotoran-kotoran yang dihasilkan dari pembakaran itu disterilkan oleh si oli. Nah, oli itu membilas zat hasil pembakaran yang dihasilkan oleh si ruang bakar. Nah, makanya kenapa teman-teman banyak yang make oli diesel, terus efeknya si mesin jadi lebih bersih. Ya memang karena dia punya zat aditif dan deterjen untuk membersihkan ruang bakar. Nah, terus kelebihannya apa? Terus kekurangannya apa pakai si oli diesel itu? Oli diesel itu bagus buat pemakaian jarak jauh, karena dia kan itu adem buat di mesin. Ya kenapa bisa adem? Ya karena dia itu olinya kental banget. Dia jadi bisa long drain. Terus tapi dia kalau buat di gaspol tuh dia terasa berat. Nah, itulah kelemahannya lagi kalau oli kental. Jadi buat pemakaian jarak jauh dia enak, adem, cuman dipakai tuh dia berat, cuy. Nggak seenak motor oli-oli yang sudah direkomendasikan oleh pabrikan gitu. Oke, lanjut. Yang tadi itu sampai oli diesel. Nah, untuk teman-teman yang pakai oli diesel tuh sekarang udah banyak. Nah, itu yang tadi yang gua sebutin tadi tuh plus minusnya itu ya mirip-mirip kayak tadi. Ya untuk pemakaian gua sendiri pun di oli X-Max gua cukup pakai Shell AX7. Nah, di sini gue pakai 1,5 liter yang viskositasnya 1040 bawaan dengan Yamaha. Untuk interval waktu penggantian oli itu gimana sih? Nah, untuk interval penggantian oli itu umumnya kalau bawaan pabrik tuh dia ngasih interval penggantian oli kan jauh-jauh banget tuh. Ada yang 3.000, ada yang 5.000. Nah, gua sih nggak sampai ngikutin kayak gitu ya, takut kadar olinya itu makin menurun. Nah, takutnya lagi si oli di dalam mesin tuh menguap. Nah, kalau gua sendiri penggantian oli itu di interval 2.000, paling lama itu 2.500. Itu kalau gua lagi nggak sempet. Itu biasanya gua 2.000 udah siap-siap ganti oli sih. Ya lewat-lewat dikit. Untuk 2.000 kilo motor gua ini nggak sampai berkurang. Sempet gua ukur kan, gua ganti oli, gua buka sendiri, gua ukur takarannya nggak sampai menyusut. Jadi masih aman. Mungkin itu aja untuk pembahasan gua kali ini tentang oli. Ya, sedikit sharing tentang oli, apa itu oli, jenis-jenisnya, terus viskositas atau kekentalannya, terus jenis penggunaannya untuk mesin bensin atau mesin diesel, dan kelebihan dan kekurangannya. Mungkin dari kata-kata gua itu ada sedikit yang salah, bisa dibantu untuk dikoreksi. Untuk kedepannya kira-kira bahas apa lagi, boleh
share di kolom komentar. Yang mau ditanyakan boleh nanti untuk kedepannya gua bahas. Ataupun tutorial-tutorial yang mau dibahas ya mungkin nanti bisa gua bantu bahas, gua buatin. Bantu support gua dengan cara subscribe channel gua ini. Silahkan di like jika kalian suka dengan video gua, dan dislike aja kalau emang kalian gak suka. Terima kasih udah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.